Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ikhwan sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat dapat mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentunya nikmat yang termasuk nikmat yang besar adalah nikmat diberikan taufik wal hidayah untuk terus menuntut ilmu syar'i. Ya, ini merupakan nikmat yang besar yang terkadang kita lupa mensyukuri nikmat ini, ya, menganggap bahwasanya hadirnya kita di majelis ini hanya sekedar apa? Perbuatan biasa. Hadirnya kita di majelis ini cuma mengisi waktu saja. Tidak, ikhwan. Ya, hadirnya kita di sini adalah untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan keutamaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu itu beberapa derajat, lebih tinggi. Jadi kalau ada orang beriman yang tidak berilmu dengan orang beriman yang berilmu, tentunya lebih tinggi orang yang beriman dan memiliki ilmu, ya. Dan ilmu itu enggak bisa antum dapatkan dengan hanya sekedar apa nongkrong di rumah, ya. Duduk manis di rumah antum tidak bisa, ya, karena antum bukan orang sufi, ya, kecuali antum orang sufi tinggal duduk di rumah datang ilmu apa? Laduni. Duduk datang ilmu laduni, turun dari langit langsung turun ke otak antum jadi pinter, jadi ulama, ya, langsung hafal Quran, hafal hadis, ya. Ini kan mimpi seperti ini. Orang-orang sufi mengklaim seperti itu, akan tapi ini klaim yang batil, tidak dibenarkan di dalam Islam, ya. Maka ilmu itu tentunya dengan kita hadir di majelis ilmu, dengan kita duduk, ya, di majelis ilmu, belajar satu persatu, kita pelajari dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah angkat derajat orang yang berilmu. Tentunya kalau kita mau menjadi orang yang berilmu, belajar, duduk di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, Allah sandingkan ulul ilm, orang-orang yang berilmu itu dengan persaksian orang berilmu, dengan persaksian Allah dan persaksian siapa? Malaikat. Luar biasa. Di sini lihat kedudukan orang berilmu. Sekali lagi, tidak bisa kita berilmu kecuali dengan kita menuntut ilmu, belajar, hadir di majelis, ya. Bapak-bapak dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dari hadis sangat banyak keutamaan orang yang berilmu, yang menuntut ilmu, di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah pahamkan dia dalam masalah agama. Dan sekali lagi, antum dan kita semua di sini enggak akan paham agama kecuali belajar. Ya, artinya tatkala kita belajar duduk di majelis ini dan insyaallah dengan belajar kita paham agama, Allah inginkan kebaikan kepada kita. Sebaliknya, orang yang malas duduk di majelis ilmu, maka Allah tidak inginkan kebaikan padanya. Ya, bersyukur kita duduk di sini,
Ya, kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang yang terpilih. Ya, bayangkan dari manusia itu Allah pilih, enggak semua manusia menjadi orang muslim, mukmin. Ya kan? Dan dari orang muslim mukmin enggak semuanya Allah pilih menjadi penuntut ilmu yang bisa duduk di majelis ilmu dengan sabar mendengarkan materi-materi kajian. Maka tatkala antum duduk di sini, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tetap duduk di majelis ilmu, selama itu pula berarti Allah inginkan kebaikan kepada kita. Camkan baik-baik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Riwayat Muslim. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga Allah, wahai ikhwan sekalian, suatu hal yang tidak murah. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, ya, sil'ah, yaitu apa? Sil'ah itu perbendaharaan. Barang yang Allah miliki itu mahal. Apa? Surga. Surga itu dibeli, ya tentunya tidak bisa dengan kita beristirahat, dengan kita bersantai-santai, tapi dengan kita berijtihad, dengan kita bersungguh-sungguh beramal saleh. Ya, dengan kita beramal saleh, di antara amal saleh adalah nuntut ilmu, maka kita akan diberi rahmat oleh Allah. Dengan kita diberi rahmat, kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang besar, ya, yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa istiqamah, konsisten untuk menuntut ilmu syar'i, meskipun banyak orang-orang di luar sana yang sudah lalai, ya, yang sudah semakin jauh dengan majelis ilmu. Yang pertama, ya, dikarenakan apa? Keadaan mungkin yang membuat mereka itu semakin lama semakin jauh dari majelis ilmu. Bahkan ikhwan kita yang ngaji sama-sama kita, ya, semangat itu subhanallah mulai menipis, ikhwan. Ya, semangat itu mulai menipis. Kenapa? Ya tadi, ya karena majelis ilmu yang mungkin sudah terlalu lama libur, yang sudah terlalu lama dia tidak hadir majelis ilmu, ya, ditambah lagi dengan keadaan yang belum juga kondusif, ya, sebagian mereka masih ditakuti dengan takut-takut yang berlebihan, ya, akhirnya jauh dari majelis ilmu, iman semakin lemah, ya, amal semakin dikit, ya, akhirnya apa, ya, seperti itu, semakin futur dan futur, wal iyadzu billah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga keimanannya dan keilmuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan ikhwan fiddin, Bapak dan saudara sekalian, materi kajian kita, kitab Durarul Bahiyah, ya, Ad-Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad ibni Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu taala. Nah, terakhir kita sudah menjelaskan tentang masalah apa? Tayamum, ya. Haid. Oh iya, haid, sudah masuk sedikit haid, ya. Tayamum selesai, masuk sedikit masalah haid, dan haid ini belum selesai, masih panjang pembahasannya. Nah, kemarin kita sudah membaca perkataan al-muallif, pengarang di sini, beliau katakan, lam ya'ti fi taqdiri aqallihi wa aktsarihi ma taqumu bihil hujjah. Tentang haid, kata beliau, belum ada dalil hujjah, ya, yang menerangkan tentang batasan minimal dan maksimal untuk haid. Tidak ada dalil yang sahih, ya, hujjah yang sahihah yang menjelaskan tentang bahwasanya minimal haid itu sekian hari, maksimalnya sekian hari. Enggak ada. Betul, para ulama berbeda pendapat, dan khilaf perbedaan ini semua tidak ada dalil dari Quran dan sunnahnya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, beliau menjelaskan, yaitu adapun kata beliau ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya aktsarul haid 15 yauman kasyafi'i wa Ahmad, ya, wa yaquluna anna aqallahu yaum kasyafi'i wa Ahmad. Adapun ulama yang berpendapat bahwasanya batasan maksimal haid itu 15 hari, dan ini pendapat yang ma'ruf, ya, yang kita sering dengarkan, ya kan, yang tersebar di masyarakat kita, ya Pak, ya, bahwasanya batasan maksimal paling lama haid berapa? 15 hari. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Dan ada lagi ulama yang mengatakan 10 hari, dan ada lagi yang mengatakan pendapat yang lain. Khilaf di sini, ya, tentang batasan maksimal
haid, ya. Dan juga dalam masalah batasan minimal paling sedikitnya berapa hari, ada yang mengatakan 1 hari. Ya, itu Imam Syafi'i dan Imam Ahmad juga. Kalau kurang dari sehari maka bukan haid. Ada yang mengatakan lahdzah, meskipun hanya sejenak, misalnya 1 jam cuma keluar. Setelah itu terhenti misalnya. Ya, ada yang mengatakan itu haid. Baik. Dan ada yang mengatakan ya tidak ada batasan minimalnya. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semua ulama yang berpendapat adanya batasan maksimal minimal, mereka sepakat tidak ada dalil dari Quran dan dari sunnah. Bolak-balik Quran itu, Pak. Ya, 30 juz, 114 surat, 6000 sekian ayat, antum bolak-balik enggak ketemu tentang batasan haid minimal dan maksimal, enggak ada. Ya, cari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, bolak-baliklah yang punya kitabnya, enggak akan ketemu satu pun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW ataupun dari sahabat yang menjelaskan tentang batasan haid minimal dan maksimal. Ini yang mengatakan bukan saya, ya. Yang mengatakan adalah siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, yang ilmunya tidak diragukan lagi, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi enggak ada dalil. Maka pendapat yang lebih rajih wallahu alam, untuk haid itu tidak ada batasan maksimal dan minimal yang ditentukan, ya. Jadi gimana cara seorang wanita menentukan dia haid atau tidak? Ya, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Taib, intinya kita tahu dulu tidak ada batasannya. Wa kadzalika tuhru. Begitu pula batasan suci, tidak ada batasan maksimal suci. Ya, yang jelas memang dalam tiap bulan itu harus ada haid dan harus ada suci kata ulama. Enggak mungkin 1 bulan full wanita haid. Enggak mungkin pula 1 bulan full dia suci, pasti ada suci dan haidnya di situ. Kalau sudah lebih dari 1 bulan pasti itu darah apa? Istihadah. Ya, nah ini yang harus diketahui. Ulama sepakat nggak mungkin 1 bulan full. Ingat, ini yang harus kita ketahui. Nah, kata beliau, fadzatul adatil mutaqarrirati ta'mal 'alaiha. Nah, gini cara kita seorang wanita menentukan apakah darah yang keluar dari kemaluannya haid atau bukan. Yang pertama kata beliau caranya, orang wanita yang memiliki adat kebiasaan. Fadzatul adah al mutaqarrirah ta'mal 'alaiha. Wanita yang punya adat kebiasaan, misalnya haidnya 7 hari, ya, ta'malu 'alaiha, maka dia hitung sesuai dengan adat kebiasaan dia. Ya, mulai dari pertama haid sampai berapa tahun haidnya itu 7 hari. Maka ya seperti itulah haid dia. Ya, seperti itulah haid dia. Baik. Nah, ini yang harus dia ketahui. Qal wa ghairuha tarji ilal qara'in. Nah, ini kalau wanita yang punya adat kebiasaan, sekali lagi kembali kepada adatnya. 7 hari dia haid, 7 hari itulah, ya. Artinya kalau dia kurang dari itu berarti dia belum suci. Ya. Misalnya hari ke-6 seakan-akan darah itu terhenti, tapi belum ada tanda-tanda suci. Nah, ini yang harus diketahui seorang wanita, dia juga harus tahu bahwasanya suci itu ada tandanya, Pak. Ya, suci itu ada tandanya. Tanda suci itu ada 2. Ini penting sekali diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat. Untuk muslimin agar kita kasih tahu kepada istri-istri kita, tanda suci itu ada 1, ada 2. Ya, salah satu dari 2 ini. Ya, apabila wanita melihat salah satu dari 2 tanda ini maka dia suci. Taib, yang pertama adalah al-jafaf. Apa itu jafaf? Kering. Apanya yang kering? Kemaluannya. Ya, jadi caranya seorang wanita ingin mengetahui itu, dia ambil kain warna putih ataupun ya kapas seperti itu, ya, dia lewatkan atau oleskan di kemaluannya. Kalau sudah kering, tidak ada cairan baik berwarna merah, ya, atau kuning, ya, intinya kering, benar-benar kering, maka itu tanda dia suci. Ini yang pertama. Tanda kedua adalah qassatul bayda. Keluarnya cairan yang berwarna putih, qassatul bayda. Ya, tidak kuning dan keruh, tidak juga merah. Ya, tapi putih. Warnanya putih. Itu namanya qassatul bayda. Ya, dioleskan ke kemaluannya, dilihat ada cairan berwarna putih, bukan keruh. Ingat sekali lagi, kalau masih keruh belum. Ya, benar-benar putih. Nah, itu baru dia suci.
Jadi ini dua tandanya. Nah kalau sudah dia melihat tanda suci ini berarti suci. Tapi kalau belum, misalnya dia kebiasaannya 7 hari, di hari ke-6 darah memang nggak keluar, nggak ada darah, tapi ada cairan berwarna kuning keruh, haid atau suci? Haid. Tayyib, haid, belum suci. Kenapa? Karena kebiasaan dia 7 hari, hari ke-6 sudah berhenti darahnya, tapi masih ada cairan berwarna kuning keruh, belum suci. Sampai dia melihat dua tanda suci tadi. Paham tidak kira-kira? Paham ya? Mudah, tidak sulit ya. Jadi silakan diajarkan nanti kepada istri-istri kita, Bapak sekalian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi wanita yang punya adat kebiasaan, maka dia tentukan dengan adat kebiasaan dia. Tayyib. Nah, gimana kalau wanita yang tidak ada adat kebiasaan? Dari pertama haid itu kadang 7 hari, kadang 8, kadang 10, ya, atau wanita yang baru pertama haid misalnya, memang belum ada adat kebiasaan. Kata beliau, wa ghairuha tarji'u ilal qara'in. Adapun yang tidak memiliki adat kebiasaan, maka kembali kepada apa? Qarinah, yaitu tanda-tanda. Dia bedakan. Dia bedakan darah yang keluar tersebut, kata beliau. Fadamul haidi yatamayyazu min ghairihi. Kenapa? Karena darah haid itu beda dari darah-darah yang lain. Fatakunu haidun idza ra'at damal haid. Maka dia dihukumi haid wanita itu kalau dia melihat darah haid, ciri-ciri darah haid. Ya, wa mustahadatan idza ra'at ghairahu. Dan dia dihukumi mustahadah, ya, terkena darah istihadah. Istihadah itu apa Ustaz? Istihadah itu darah penyakit, ya, karena darah yang keluar dari kemaluan wanita ada 3. Haid itu darah yang rutin keluar, ada siklus rutinnya. Yang kedua adalah nifas yang keluar setelah melahirkan. Yang ketiga istihadah, darah penyakit, bukan haid, bukan nifas, ya. Nah, darah haid itu kata beliau beda kan dari darah-darah yang lainnya. Jadi kalau dia melihat yang keluar itu tanda-tanda haid, maka dia haid. Tapi kalau yang keluar darahnya tidak ada tanda-tanda haid, maka itu berarti istihadah. Ya. Nah, sekarang apa ciri-cirinya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Di antara ciri-cirinya warnanya itu mendekati warna hitam. Ya, kemudian teksturnya lebih kental. Ya, bahkan sering berbentuk gumpalan. Kemudian baunya sangat tidak sedap. Ini ciri-ciri darah haid. Tapi kalau yang keluar darah merah, kemudian dia cair dan seterusnya, ya darah biasa, maka berarti itu istihadah. Allahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan fahiya kat-tahir. Adapun wanita yang istihadah, maka itu seperti wanita yang suci, ya. Wanita istihadah itu hukumnya seperti wanita yang suci. Nah, jadi intinya Bapak-bapak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wanita itu ada dua hal ini, ya, dua keadaan. Kalau dia punya adat kebiasaan, dikembalikan ke adat kebiasaan. Kalau tidak, maka dia harus membedakan. Ya, maka dia harus membedakan. Naam, mana yang darah haid, mana yang bukan. Wallahu alam bissawab. Nah, kalau sekarang dia tidak bisa membedakan juga, gimana caranya? Ya, sudahlah dia tidak punya adat kebiasaan, sudahlah dia tidak bisa membedakan. Gimana? Itu kata para ulama, dia lihat adat kebiasaan wanita-wanita yang ada di dekatnya, kerabatnya, ibunya, saudarinya, bibinya, itu biasanya berapa hari haid mereka, dikembalikan ke situ, ya, dikembalikan ke wanita-wanita terdekat dia. 7 hari sudah, seperti 7 hari. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, sekarang pertanyaan, kalau seorang wanita biasanya dia adat dia 7 hari, Pak. 7 hari haidnya. Akan tapi pada satu bulan, ya, ternyata keluar darah itu lebih dari 7 hari. Keluar darah itu lebih dari 7 hari, ya. 8, 9, 10 misalnya keluar. Nah, itu gimana? Nyambung. Kalau dia tidak nyambung enak, ya. Kalau dia nggak nyambung enak kita. Tapi ini nyambung masalahnya, nyambung keluarnya. Ya, jadi darah yang keluar di hari ke-8, 9, 10 itu haid atau bukan? Sebagian ulama, ini termasuk permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau memang dia adatnya 7 hari, maka darah yang keluar di hari ke-8, 9, 10 itu bukan haid. Ya, langsung dihukumi seperti itu.
Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Ya, dia harus membedakan. Kalau sudah 7 hari, ya, di hari ke-8 masih keluar, padahal kebiasaannya 7 hari, hari ke-8 masih keluar, maka gimana? Dia harus lihat ciri-ciri darah tersebut, dia bedakan. Kalau ciri-ciri darah tersebut darah haid, maka dihukumi haid. Ustadz, kan adanya 7 hari, meskipun adanya 7 hari. Kenapa? Karena bisa saja adat kebiasaan wanita berubah karena beberapa faktor, Pak. Ya. Faktor pertama, wanita menikah. Itu kadang-kadang berubah. Ketika dia belum nikah, ini kebiasaan. Ketika menikah, kadang-kadang berubah, betul atau tidak? Sebagian wanita berubah. Kenapa ya? Karena terjadi hubungan, ya, suami istri. Ya, itu biasanya kan berubah yang ada di dalam tubuhnya. Kedua, di antara faktornya kalau dia pakai alat kontrasepsi, ya, misalnya dengan sunti, ya, atau KB-KB yang lain, itu kadang-kadang merubah siklus haid. Dan ada beberapa faktor lainnya, Pak. Ya, ada beberapa faktor lainnya, penyakit dan seterusnya, itu kadang-kadang berubah. Maka kalau yang dilihat adalah ciri-ciri darah haid, maka dia dianggap haid meskipun lebih dari adat kebiasaan dia. Tapi kalau yang dilihat bukan ciri-ciri darah haid, maka dianggap istihadah. Dan ini pendapat yang lebih kuat, insyaallah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Dia lihat darahnya dulu, dibedakan. Ya, dibedakan. Nah, ini harus diajarkan para wanita muslimat, baik istri kita ataupun anak-anak gadis kita, jangan sungkan untuk mengajarkan, Pak. Ya. Nah, ini diantara banyaknya orang nggak paham masalah haid, ya. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Bapaknya yang tahu ngajarkan ke anaknya malu. Ya, jangan malu ngajarkan ini. Ajarkan kepada mereka. Yang sudah kita ketahui, yang kita sudah belajar, ajarkan ke anak kita. Ustaz, tabu, Ustaz, anak saya udah gadis, masa diajarkan? Kalau malu ya ajarkan ke istri, nanti istri yang nyampaikan kepada anak. Tapi hendaklah kita nggak malu-malu dalam masalah ini. Nah, ini ilmu, ya, karena sangkut paut masalah itu banyak. Nanti akan kita jelaskan. Karena seorang wanita yang haid itu ada beberapa hal yang nggak boleh dia kerjakan. Ini repot. Kalau sampai seorang anak itu nggak paham karena bapaknya nggak ngajari, nah ini repot nanti. Ada banyak permasalahan ibadah yang bersangkut paut dengan masalah haid, ya. Jadi ini mungkin bisa dipahami beberapa ilmu yang kita pahami ini. Wallahu alam bissawab. Naam. Ya, jadi ini yang dijelaskan oleh beliau di sini. Kemudian beliau mengatakan wa taghsilu atharad dam, dan seorang wanita yang istihadah itu dia membersihkan darahnya. Ya, hendaklah dia membersihkan darahnya. Jadi wanita yang istihadah hendaklah dia membersihkan darahnya, ya. Ketika dia mau sholat itu dibersihkan. Tapi sekali lagi wanita yang istihadah itu dia suci, Pak, ya. Ya, jadi tidak ada larangan-larangan pada dia. Dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, ya. Dan dia boleh tawaf kalau ketika dia haji dan umroh, dan boleh dia bergaul dengan suaminya, ya. Karena sekali lagi kata beliau fahiya katahir, wanita yang istihadah itu seperti wanita yang suci. Cuma kalau dia mau sholat, dia bersihkan dulu bekas darahnya. Begitu pula dia kalau dia mau berhubungan suami istri, dibersihkan dulu bekas darahnya, ya. Dibersihkan, karena ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wa idza adbarat faghsili anki ad-dam wa salli. Apabila telah selesai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu haid, maka hendaklah dicuci darahnya, dibersihkan. Nah, seorang wanita yang dia nyambung antara haid dan istihadah. Ada wanita yang istihadahnya itu tahunan. Ya. Nah, kalau sudah istihadahnya tahunan keluar terus dari itu gimana? Dia kembalikan kepada adat dia. Misalnya dia kebiasaan tiap bulan itu. Nah, ini juga harus penting kita ketahui. Haid itu biasanya dilihatnya dari bulan Hijriyah biasanya, Pak. Ya. Dari bulan Hijriyah. Nah, itu lihat kalau kebiasaan dia keluar misalnya tiap bulan itu tanggal 1, ya, dari bulan 1 Syawal misalnya. Ya, atau tanggal 2. Itu terus dia Syawal, nanti Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu harus diingat waktu-waktunya. Ya, nah itu kalau punya adat kebiasaan akan sama dia. Nah, kalau ada seorang wanita yang istihadahnya tahunan, itu tinggal dia lihat biasanya dulu sebelum istihadah dia itu tanggal berapa haid, tanggal berapa selesai. Ya.
Tapi kalau dia tidak punya adat, kebiasaan, sekali lagi kembali kepada tamyiz, dia bedakan darahnya. Dia bedakan darah. Kalau darahnya sudah berubah, maka berarti dia sudah suci, ya. Dia menjadi wanita yang istihadah lagi, ya. Dan zaman sekarang alhamdulillah Pak, itu tinggal periksa ke dokter kandungan, ya. Itu mungkin ada obatnya, gimana cara mengobatinya. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sahabiyat Ummu Habibah itu beliau istihadahnya tahunan, ya, bukan hanya sekedar 1-2 bulan, tapi tahunan, keluar darah terus seperti itu. Nah, jadi cara membedakannya tadi kembali kepada dua hal tadi. Kalau dia punya ada kebiasaan, dikembalikan ke situ. Kalau enggak punya, maka dia harus membedakan mana darah haid, mana yang bukan. Ketika datang waktu haidnya, dia enggak boleh beberapa hal akan kita jelaskan, ibadah-ibadah yang tadi sudah kita singgung juga. Kalau sudah selesai masa haidnya, maka dia melaksanakan lagi ibadah-ibadah yang tadinya tidak boleh dia lakukan ketika haid. Nah, kita lanjutkan perkataan beliau, wa tatawaddu likulli shalah. Nah, masih ini tentang wanita yang istihadah. Jadi wanita yang istihadah, dia hendaklah bersihkan bekas darahnya kalau mau salat, dan dia berwudu, wajib untuk berwudu setiap mau salat. Jadi wanita yang terkena darah istihadah, dia wajib berwudu setiap kali ingin salat. Ya, ini permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan enggak wajib berwudu kecuali ada pembatal wudu. Yang lain, yang 5 yang pernah kita jelaskan, pembatal wudu. Tapi kalau tidak ada pembatal wudu, dia tidak buang angin, tidak buang air, ya, sekedar keluar darah istihadah, maka ini tidak batal wudunya. Kata sebagian ulama, artinya dia tidak wajib untuk berwudu. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih tepat, pendapat yang dijelaskan oleh Imam Syaukani di sini, bahwasanya wanita yang istihadah dia wajib berwudu setiap kali ingin salat, ya, karena hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, wanita yang istihadah untuk berwudu setiap kali ingin salat. Adapun mandi tidak, ya. Tidak perlu dia untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan sunnah saja mandi. Tapi kalaupun tidak, maka enggak masalah. Sebagian ulama lain bahkan mengatakan tidak sunnah sama sekali. Wallahu alam. Intinya dia berwudu setiap kali ingin salat, bersihkan dulu bekas darahnya, kemudian dia berwudu. Nah, di tengah-tengah salat keluar darah, gimana? Lanjutkan salatnya. Ya, untuk wanita yang istihadah, sekali lagi itu darah penyakit yang keluar, bukan darah haid, ya. Naam, wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan wal haidu. Nah, di sini beliau baru masuk kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita haid. Apa saja ibadah-ibadah yang tidak boleh dia lakukan? Beliau katakan di sini wal haidu la tusalli wa la tasumu wa la tuta'u hatta taghtasila ba'da tuhri wa taqdi siyam. Dan wanita yang haid, kata beliau, itu tidak boleh sholat. Ini yang pertama. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid yang pertama adalah sholat, ya. Dan ini ijma', sepakat ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama, wanita yang haid itu tidak boleh sholat, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah puasa. Yang kedua adalah puasa, ya. Dan ini juga ijma' ulama, sepakat, tidak ada perbedaan di antara para ulama, wanita yang haid itu tidak boleh puasa. Jadi salat dan puasa. Dalilnya apa, Ustaz? Ya, dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menjelaskan wanita itu naqisatu dinin wa aqlin. Wanita itu kurang akal dan agamanya. Apa maksud kurang akal? Kurang akal itu karena persaksian 2 orang wanita sama seperti 1 laki-laki. Ya, makanya seakan-akan akalnya separuh dari laki-laki. Ya, nah, adapun kurang agamanya apa maksudnya? Rasulullah katakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita kalau dia haid enggak bisa salat dan puasa? Itulah kurang agamanya. Ya, bukan berarti kurang agama wanita itu tidak bisa lebih baik dari laki-laki, bukan. Tapi maksudnya kalau dia haid enggak bisa puasa, enggak bisa salat. Ya. Tapi laki-laki bisa terus puasa salat. Itu laki-laki harusnya. Tapi banyak di zaman sekarang laki-laki yang haid. Kenapa? Maksudnya itu dia enggak salat, enggak
puasa, na'udzubillah. Ya, ini kan itu laki-laki itu, Pak. Kalau ada laki-laki nggak puasa, tanya uzurnya apa, Pak? Uzurnya kalau dia belum balik, pertama belum balik ya. Kalau udah jenggotan masa belum balik, ya kan? Yang kedua, oke sudah balik, akalnya masih ada nggak? Ya, kalau dia gila, oke lah sudah jatuh hukum orang gila nggak wajib sholat. Tapi kalau masih berakal 3 berarti apa? Haid dia. Tayyib, ini laki-laki. Kalau nggak ada ini gimana berarti? Hati-hati meninggalkan sholat tanpa alasan yang benar. Allahu a'lam. Nah, jadi kata Rasulullah, wanita kalau haid nggak sholat, nggak puasa. Tidak sholat, tidak puasa. Itu kekurangan agamanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi ini dalilnya dan sepakat ulama wanita yang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Nah, cuma ada perbedaan ya antara sholat dan puasa. Sholat memang nggak wajib dia untuk tidak boleh wanita haid untuk sholat. Bukan hanya nggak wajib, nggak boleh. Kalau wanita haid maksa untuk sholat, apa hukumnya? Haram. Ya, karena dia mempermainkan hukum Allah. Kata Allah nggak boleh sholat, dia sholat. Ya, tidak diperbolehkan main-main dengan hukum Allah. Haram, nggak boleh wanita yang haid sholat. Ya, tidak boleh. Nah, puasa pun seperti itu, nggak boleh dia berpuasa. Cuma ada beda antara sholat dan puasa. Sholat itu tidak wajib diqadha. Ya, tidak wajib untuk diqadha. Kalau salat, sepakat ulama, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka mengatakan bahwasanya sepakat kaum muslimin wanita yang haid itu dia diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak mengqadha salat. Ya. Diperintahkan qadha puasa, sepakat ya. Salat tidak diperintahkan untuk diqadha. Sepakat juga ahlus sunnah ya. Kenapa kita katakan ahlus sunnah? Karena ada dinukilkan ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menukilkan ada sebagian kelompok orang-orang khawarij yang mengatakan wanita haid itu wajib mengqadha salat. Ya. Akan tapi kata Al-Imam Syaukani, pendapat mereka itu tidak dianggap. Kenapa? Karena mereka itu kilabun nar. Ya, anjingnya api neraka. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya orang-orang Khawarij itu anjingnya api neraka, ya, diancam dengan neraka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini enggak dianggap, ya. Anjing dunia saja enggak dianggap, apalagi anjing neraka, ya. Jadi khilaf mereka enggak dianggap. Jadi sepakat intinya ulama bahwasanya wanita yang haid itu tidak boleh salat dan puasa, tapi mereka wajib mengqadha puasa. Adapun salat itu tidak. Ya, dalilnya adalah sabda perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kunna nahidu ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is siyam wa la nu'mar bi qada'is shalah. Dahulu kami para wanita, kata Aisyah, itu haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya, ini bedanya. Meskipun sama-sama ketika haid itu tidak boleh dikerjakan. Wallahu taala a'lam. Ada beberapa hukum fikih yang berkaitan dengan masalah wanita haid yang dia meninggalkan salat, ya. Nah, untuk wanita haid yang dia haid, misal ya Pak ya, wanita haid sekarang kita asar jam berapa ya? 3:30 ya. 3:30 kurang 5 kalau nggak salah. Ya. Jam 3:25. 27 ya, itu lebih detail lagi ya, 27. Nah, jadi misalnya ada seorang wanita yang dia suci, tapi dia belum sholat zuhur, zuhur, ya. Nah, mendekati waktu asar, sesaat sebelum waktu asar, misalnya jam 3:20 dia haid, jam 3:20 dia haid, ya. Dia belum sholat asar, ya, belum sholat zuhur, afwan. Jam 3:20 dia haid, dia sengaja mengakhirkan misalnya, ya. Boleh nggak mengakhirkan? Boleh, selama belum masuk waktu asar, ya. Nah, dia mengakhirkan, ternyata dia haid di situ. Ketika dia suci, wajib nggak dia mengqadha sholat zuhurnya? Nah, ketika dia suci, wajib nggak dia mengqadha sholat zuhurnya? Nah, berbeda ulama di situ. Ya, ada khilaf menjadi dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat tidak. Ya,
tidak dia qada. Tayyib, tidak usah dia qada salatnya. Wallahu alam bissawab. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau waktu yang tersisa itu sangat tipis. Ya, tidak cukup baginya untuk salat zuhur. 1 rakaat, tidak dapat 1 rakaat salat zuhur. Misalnya apa? Cuma 1 menit. Ya, diakhirkan sampai jam 3.26 haid dia. Ya, belum masuk waktu. Setelah haid kemudian tidak lama dari itu azan, ya. Dalam waktu seperti ini, kalau keadaan seperti ini, nah, sebagian ulama mengatakan dia wajib qadha. Dia wajib qadha. Kenapa? Karena dia mengakhirkan ini dalam waktu yang memang sudah sempit sekali, sudah hampir masuk waktu asar. Ya, sedangkan kalau dia kerjakan enggak cukup untuk 1 rakaat. Ya, nah dalam keadaan seperti ini kata para ulama dia qadha. Wallahu alam bissawab. Dan memang untuk berhati-hati hendaklah dia qadha. Tapi kalau waktunya masih cukup panjang, ya, cukup untuk menyelesaikan salat zuhur, maka dia tidak qadha. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ya. Dan di zaman Rasulullah mungkin sekali para sahabat itu mengakhirkan waktu salat, ya, dan mereka haid pada waktu itu dan tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama, hukum berkaitan dengan salat. Yang kedua, kalau dia suci. Nah, sekarang suci. Seorang wanita sucinya di waktu asar. Ya, sucinya di waktu asar. Ya. Wajib enggak dia mengqadha salat zuhurnya? Dia salat zuhur maksudnya. Dia haid, di waktu zuhur masih haid, ya. Ketika azan salat asar, suci, selesai haidnya. Ya, pertanyaannya, wajib enggak dia salat zuhur? Ya. Jawabannya tidak juga, ya. Tapi ada sebagian ulama, bahkan ini mayoritas ulama berpendapat apa? Wajib dia salat zuhur. Kenapa? Karena kata mereka salat zuhur dan asar itu kalau ada uzur waktunya jadi satu. Makanya zuhur dan asar itu boleh dijamak. Kenapa boleh dijamak? Karena ada uzur. Nah, di sini kata mereka ada uzur. Uzurnya apa? Haid. Maka seakan-akan dia itu jamak takhir. Seakan-akan jamak takhir, dijamak waktu salat zuhurnya di waktu asar itu kata mereka. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kalau mau hati-hati silakan kerjakan wanita. Kalau mau hati-hati silakan. Tapi kalau pendapat yang rajih insyaallah tidak perlu dia jamak. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil sekali lagi yang memerintahkan untuk diqadha. Ya, dengan alasan jamak ta'khir tadi, tidak. Ya, jadi tidak perlu dia qadha. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, dan juga dipilih oleh Syekh Ibnul Utsaimin dan para ulama yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Nah, adapun hal yang berkaitan dengan puasa ada beberapa hal juga. Yang pertama, kalau seorang wanita suci sebelum waktu azan subuh, Pak. Di bulan Ramadan sebelum azan subuh dia suci. Misalnya azan subuh jam 5:15. Ya, jam 5:15 itu azan subuh. Jam 4:30 dia suci. Jam 4:30 dia suci. Nah, tapi dia belum mandi, dia makan sahur dulu. Setelah makan sahur azan, dia lanjutkan puasanya atau tidak? Dia belum mandi, ya. Artinya dalam keadaan waktu subuh dia masih belum mandi wajib, ya. Sah enggak puasanya? Sah. Dalilnya apa? Dikiaskan dengan junub. Sebagaimana laki-laki yang junub itu boleh, ya, hadisnya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut, begitu pula wanita yang haid. Dan ini pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan Imam Malik, ya. Imam Malik mengatakan enggak sah, dia harus mandi. Ya, jadi pendapat memang yang harus hati-hati, mandilah dulu. Ketika dia sudah suci itu langsung mandi, ya. Jangan sampai azan subuh dia masih belum mandi. Wallahu a'lam. Kalau dia haidnya sebelum waktu maghrib, 1 menit sebelum maghrib, sah enggak puasanya? Maghrib jam 6, ya. Jam 5:59 keluar darah haid. Puasanya sah atau batal? Batal, ya. Meskipun sesaat sebelum masuk waktu maghrib, wajib bagi dia untuk qadha, ya. Wajib bagi dia untuk qadha puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini dua hal, ya, Bapak-bapak sekalian, yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid. Kemudian yang ketiga kata beliau, wala tuta, ya. Yang ketiga adalah al-jima'.
Ya, hubungan suami istri. Ini hal ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Hubungan suami istri, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid." Mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang haid. Katakan bahwasanya haid itu adalah adha, ya, suatu gangguan, kotor, ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita-wanita ketika mereka haid. Istri kalian dijauhi, tidak boleh berhubungan, ya, ketika haid, ya. Begitu pula hadis-hadis yang banyak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal tersebut dan ijma' para ulama. Jadi dalilnya adalah Al-Qur'an, sunnah Rasul dan juga ijma' para ulama bahwasanya wanita yang haid tidak boleh berhubungan suami istri, ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah jima, ya, bagi wanita yang haid. Ada beberapa faedah. Yang pertama, ya, kalau seandainya ada seorang yang berkeyakinan bolehnya dan halalnya berhubungan suami istri, ya, di waktu haid, maka ulama mengatakan orang tersebut murtad, kafir. Ya, kalau ada orang meyakini halal, ya, berhubungan intim ketika istrinya sedang haid, wah, halal-halal saja katanya, ya, maka orang seperti ini kafir, murtad kalau dia tahu hukumnya. Kenapa sekali? Karena ini masalah ijma', dan ijma'nya pun ya hampir semua orang paham kecuali dia baru masuk Islam. Kalau dari kecil udah Islam pasti paham wanita yang haid itu nggak boleh didekati, maksudnya berhubungan suami istri nggak boleh, ya, tidak boleh wanita yang haid itu dijimai seperti itu. Nah, ini, ya. Tapi kalau dia jahil, misal baru masuk Islam, ya, atau memang jauh dari ilmu seperti itu, jahil, atau dia lupa misalnya, ya, dia berhubungan dengan istrinya karena tadi jahil, nggak paham hukumnya, haram, ya, atau karena dia lupa istrinya sedang haid, istrinya pun tidak ngasih tahu misalnya, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini kafir nggak? Tidak, tentunya, ya, karena dia bukan menghalalkan, dia berhubungan karena tidak tahu hukumnya atau karena tadi ada uzur lupa dan seterusnya, ya, maka dia tidak sampai kafir. Tapi dia kalau dia lupa dan jahil nggak berdosa, ya, tidak berdosa. Ya, kalau dia jahil dan lupa nggak berdosa. Yang berdosa itu tatkala dia meyakini haram, haram, tapi masih dia gauli istrinya. Dia tahu hukumnya, dia tidak lupa, dia gauli istrinya, ya, ketika haid. Nah, yang seperti ini baru berdosa. Yang seperti ini baru berdosa dan dosanya dosa besar. Dan dosanya dosa besar. Ya, kata para ulama itu termasuk dosa yang besar, ya. Wajib bagi dia untuk taubat, ya. Wajib bagi dia untuk taubat. Tapi bayar kafarah atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bayar kafarah, ya. Ini pendapat Imam Ahmad. Adapun mayoritas ulama mengatakan tidak bayar kafarah, ya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah nyuruh bayar kafarah. Tapi masalahnya hadis ini ulama berbeda pendapat, dia sahih atau tidak. Nah, maka ulama yang mensahihkan berarti mengatakan bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarahnya itu ada perincian. Kalau dia berhubungannya di awal-awal haid, ketika haid masih banyak-banyaknya, itu kafarahnya 1 dinar. 1 dinar 4/4 gram. Kalau 1 gram 1 juta, berarti berapa? 4 juta lebih, Pak, ya, lumayan, ya. Jadi bayar kafarah diberikan kepada fakir dan miskin. Nah, kalau dia itu hubungan suami istrinya di akhir-akhir haid, ketika darah sudah sedikit, itu setengah dinar, separuhnya, ya. Ini ulama yang mengatakan bayar kafarah. Sebagian ulama yang mengatakan tidak bayar kafarah. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Wallahu alam, kalau saya pribadi lebih menguatkan pendapat bahwasanya hadis tersebut tidak sahih. Hadis tersebut tidak sahih, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Jadi tidak perlu bayar kafarah. Jadi apa kewajibannya? Taubat dengan taubatan nasuha, jangan diulangi lagi, ya.
jangan diulangi lagi seterusnya, bukan di bulan itu saja. Nanti bulan ini nggak ulang, bulan depan ulang lagi, jangan ya. Maksudnya taubat nasuha tidak diulangi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, faedah yang kedua ya, yaitu yang dilarang ketika wanita haid itu adalah berhubungan intimnya, Pak. Adapun bercumbunya ya, dilarang nggak? Tidak. Jadi boleh nggak masalah seorang suami itu bercumbu dengan istrinya, mohon maaf ya dalam artian berdekat-dekatan, bercumbu ya, antum pahamlah sendiri apa maknanya ya. Yang penting dia menjauhi kemaluan dari istrinya tersebut. Maksudnya jangan sampai dia berhubungan jima di situ. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang lebih kuat ya, ini pendapat mazhab Hambali, dan ini juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ishaq bin Rahawai, dan sebagian ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Allahu a'lam. Adapun ulama-ulama yang lain dan mazhab Hanafi ya, Maliki dan Syafi'i yang ma'ruf di mazhab mereka mengatakan yang diharamkan itu adalah bercumbu mulai dari pusar sampai lutut, itu yang nggak boleh didekati. Bukan hanya kemaluannya, tapi nggak boleh dari pusar sampai lutut, itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Mereka berdalil dengan sadduz dzari'ah, kaidah sadduz dzari'ah. Apa sadduz dzari'ah? Itu menutup celah wasilah yang bisa mengantarkan kepada keharaman. Kenapa? Karena kalau sudah sampai situ, wah itu rawan, Pak. Itu rawan. Kalau sudah bercumbunya sampai antara pusar dan lutut, itu rawan, ya kata mereka. Maka mereka larang. Tapi Allah alam pendapat yang lebih kuat tetap diperbolehkan. Ya, tapi ingat selama tetap tidak sampai kepada hubungan intim. Tapi kalau sampai bisa membawa, nah ini tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaknya kita jangan sampai terlalu berlebihan ketika bercumbu dengan istri yang sedang haid. Ya, takutnya nanti datang setan, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, kemudian tentang hal ini juga faedah yang ketiga, kalau istri sudah suci dalam artian sudah selesai haidnya. Ya, sudah selesai haidnya. Nah, kapan seorang suami bisa menggaulinya? Ya, apakah ketika selesai darah itu selesai langsung boleh atau harus mandi dulu? Di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya, mayoritas ulama imam yang 4 mengatakan harus mandi dulu. Mazhab imam 4. Hati-hati ya, mandi dulu baru boleh digauli. Sebagian ulama mengatakan boleh ya, meskipun belum mandi, asal dia melakukan salah satu dari 3 hal. Ya, salah satu pilih, nggak harus mandi. Yang pertama, dia bersihkan bekas haidnya. Kalau enggak, dia wudhu dulu. Ya, kalau enggak, dia mandi. Pilih salah satu dari 3 hal, maka boleh. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Adabuz Zifaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat yang lebih berhati-hati tentunya pendapat jumhur. Sabar. Ya, sabar. Suruh mandi dulu ya. Suruh mandi, selesai mandi ya mandi, nggak nyampe 10 menit insyaallah ya. Paling 3 sampai 5 menit mandi selesai ya, lantakkan ya. Nah, sebelumnya jangan, sabar dulu ya. Dan ini pendapat yang lebih berhati-hati. Wallahu alam bissawab. Keluar dari khilaf ulama. Meskipun memang ada pendapat ulama yang membolehkan asal tadi memilih salah satu dari 3 hal tadi. Wallahu alam. Ya, tapi untuk yang hati-hati kita lebih baik mengamalkan pendapat jumhur ulama. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir faedah tentang wanita, kalau ada seorang laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, nikah dengan wanita ahlul kitab. Ya, dia bukan Islam, dia bukan Islam. Boleh enggak? Boleh. Laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab dengan syarat wanita tersebut wanita yang menjaga kesucian dirinya. Ya. Nah, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Silakan azan dulu. Iya, kita lanjutkan sedikit tadi. Jadi kalau ada seorang laki-laki muslim ya menikahi wanita ahlul kitab, itu diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Ya, nah kalau seandainya wanita tersebut haid, ya, apakah wanita tersebut harus disuruh untuk mandi wajib dulu baru boleh digauli atau tidak?
Karena dia wanita nggak muslimah ya. Kalau muslimah kan jelas dia terbebani hukum-hukum syariat. Sekarang dia ahlul kitab dan tidak ada syariat mandi dalam ajaran mereka. Nah, tapi kita laki-lakinya muslim, disuruh untuk mandi atau tidak? Kata ulama, iya, disuruh, dipaksa dia untuk mandi. Ya, karena hukum ini umum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, jauhi wanita ketika dia haid, ya. Hatta yathur, sampai dia suci. Fa idza tatahharna. Nah, kalau mereka sudah bersuci, lihat di sini Allah mengatakan wanita umum, ya, istri-istri kalian, baik istri itu muslimah ataupun ahlul kitab. Jadi dia disuruh untuk mandi. Wallahu alam bissawab. Nah di sini Al-Imam Syaukani hanya menyebutkan 3 Pak ya. Salat, puasa dan apa? Jima. Ada satu lagi sebenarnya yang dilarang bagi wanita yang haid, apa? Tawaf. Ya, tambah satu lagi, tawaf. Ya, wanita yang haid itu tidak diperbolehkan untuk tawaf baik ketika haji ataupun umroh, ya. Wallahu alam bisawab. Cuma memang mereka berbeda pendapat, maksud nggak boleh di sini apakah sampai syarat sah atau sekedar wajib saja. Jumhur ulama mengatakan syarat sah, artinya tawaf ketika haid tidak sah, ya. Sebagian ulama lain mengatakan itu bukan syarat sah tapi wajib. Artinya kalau dia tawaf sah nggak? Sah, tapi harus bayar dam. Nah, seperti itu. Ada khilaf di sana. Wallahu alam, tapi jelasnya haram ya. Kalau tidak ada uzur maka haram. Nah, bagi wanita haid untuk tawaf. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ada 4 perkara ini yang tidak boleh dilakukan wanita haid: salat, puasa, jima, dan tawaf. Adapun selain ini maka insyaallah diperbolehkan. Ya, di antara hal-hal yang diperbolehkan bagi wanita haid adalah pertama, berzikir kepada Allah. Boleh dia zikir, silakan. Kalau nggak boleh zikir, aduh kasihan wanita haid, tidak bisa ibadah nantinya. Sudah nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh zikir lagi, ya. Boleh, kata para ulama. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dengan hafalannya. Boleh, ya, membaca Al-Quran dengan hafalannya, di hafalan, ya. Atau dia lihat tapi nggak sentuh. Ini boleh. Adapun menyentuh mushaf, menyentuh, megang, ya. Nah, ini termasuk permasalahan khilafiyah di antara para ulama. Mayoritas ulama melarang, Pak. Ya, hanya segelintir ulama yang membolehkan. Maka dari itu lebih baiknya hendaklah dia kalau nggak nggak benar-benar ingin baca Quran, ya, dan tidak artinya dia masih punya cara lain, dia punya hafalan, baca dulu hafalannya. Atau suruh anaknya buka, dia baca. Seperti itu. Masih ada cara. Ya, tidak harus dia pegang, maka hindari semaksimal mungkin, ya. Atau alhamdulillah di zaman sekarang ada aplikasi dari handphone. Nah, ini hukumnya beda kata ulama, ya. Jadi boleh dia megang HP, tidak harus wudu karena HP bukan Quran. Nah, baca dari HP saja. Tidak harus dia suci dari haid, tidak harus dia wudu juga kata para ulama. Jadi boleh seperti itu, ya. Wallahu alam. Nah, kemudian boleh juga kata para ulama dia untuk menghadiri 2 salat hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, yang enggak boleh salatnya. Kalau menghadirinya boleh melihat, ya, menyaksikan. Kemudian juga makan dan minum bareng suami boleh. Karena yang maksud kita menghindari istri yang haid itu tadi saja sekedar jima. Adapun dekat-dekat makan bareng, minum bareng masih boleh. Berbeda dengan orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu benar-benar menjauhi wanita-wanita mereka yang sedang haid, dianggap najis, ya. Kalau kita enggak, najisnya itu di tempatnya saja. Adapun tubuh yang lain tidak, ya. Begitu pula boleh dia tidur dengan suaminya dalam satu tempat tidur, diperbolehkan, enggak masalah, ya. Selama tadi tetap dihindari hubungan suami istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kesampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.